Kenapa kok bisa ada dua di sini? Memang apa yang akan kita lakukan? Nah, ini kita akan meng-compare kedua motherboard ini dan kita lihat seperti apakah perbedaannya dan seperti apa performanya. Hai, welcome back to 190 Solution. Bersama saya Bayu, dan di kesempatan kali ini kalian sudah melihat ada dua motherboard yang terpajang di depan kalian ya. Ini adalah motherboard A520M Aorus Elite dan juga B550 Aorus Elite V2. Nah, kenapa kok bisa ada dua di sini? Memang apa yang akan kita lakukan? Nah, ini kita akan meng-compare kedua motherboard ini dan kita lihat seperti apakah perbedaannya dan seperti apa performanya ya. Nanti akan ada sedikit performance test dan selengkapnya kita akan coba membahas lebih dalam mengenai kedua motherboard ini. Kenapa kalian harus memilih motherboard A520M atau kalian harus memilih B550? Di sini kita akan coba bahas, oke? Untuk motherboard yang kita pakai di sini itu menggunakan soket AM4, yaitu soket dari AMD ya. Dan kebetulan karena ini soketnya AMD, kita akan pakai prosesor Ryzen 5 3600 dengan pendampingnya itu semua akan disamakan. Kita mulai dari yang pertama tadi sudah ya, prosesor Ryzen 5. Oke, sekarang kita bahas terlebih dahulu mengenai motherboard ini ya. Apa yang menjadi pembeda? Sebenarnya kalau pembeda cukup banyak ya, tapi kita bahas secara garis besar aja. Yang terlihat aja lah ya. Mungkin dibantu dengan apa yang ada di kenceng sekali. Kita akan coba bahas dari yang kelihatan aja dulu. Oke, yang pertama, untuk thermal design udah kelihatan sih ya. Untuk thermal desainnya di sini ya, ini sudah menggunakan advanced thermal design. Sedangkan untuk yang A520 ini masih pakai enlarged MOSFET heatsink. Jadi cukup lama dan ini kelihatan banget bedanya ya. Ini kelihatan lebih simple, minimalis, tapi memang cuman heatsink aja sih ya, masih belum advance. Nah, kemudian untuk ukuran aja di sini udah kelihatan ya. Untuk ukuran yang A520 ini lebih kecil dibandingkan dengan yang B550. Karena kita bisa lihat untuk slotnya di sini cuma ada satu, sedangkan yang B550 itu ada 3 ya. Kelihatan lah ya, ini ada 3. Dan apalagi untuk ini M.2-nya untuk yang B550 di sini sudah ada heatsinknya, udah ada tutupannya kayak gini ya. Sedangkan yang di A520 itu masih belum. Kemudian untuk slot dari RAM-nya di sini sama, ada 4. Nah, kemudian untuk yang A520 di sini bisa kalian lihat untuk desain yang digunakan ini adalah menggunakan 5+3 digital PWM design. Dan yang di B550 ini mungkin sudah cukup familiar ya dengan apa yang biasa kita review, karena ini juga udah cukup baru dan lebih tinggi ya serinya. Di sini sudah menggunakan 12+2 phase digital twin power design with DRMOS ya. Jadi itu untuk pembedanya yang terlihat ya. Mungkin di sini aku intip sedikit ya untuk spesifikasi. Ini untuk ukuran tadi saya lupa untuk mention nama ukurannya, yang di sini menggunakan MATX. Sedangkan untuk yang B550 ini sudah pakai ATX. Nah, kemudian untuk PCIe-nya, nah ini jadi poin yang cukup penting nih ya. Untuk PCIe-nya di sini di A520 itu masih menggunakan PCIe 3. Sedangkan pada B550 itu sudah menggunakan PCIe 4. Sehingga karena kita menggunakan Ryzen 5 3600, performanya akan lebih di-boost jika menggunakan PCIe 4, yang mana itu akan berjalan pada B550 ini, sedangkan pada A520 ini itu masih belum ya. Tapi ya bagaimanapun juga ini juga berbicara soal budget ya. Budget nanti akan kita bahas ya. Kita bahas mengenai spesifikasi dulu secara lengkap dan ya apa yang terlihat di sini lah ya. Di sini untuk display interface dari punyanya A520 itu menggunakan HDMI dan juga DVI, sedangkan pada B550 itu sudah menggunakan HDMI dan juga DisplayPort atau DP. Dan juga ada dimension bahwa pada B550 ini dalam onboardnya sendiri itu kalian sudah bisa menggunakan dual monitor. Jadi dari HDMI dan juga DisplayPort ini sudah bisa difungsikan secara bersamaan. Sedangkan pada A520 ini masih belum support. Jadi kalian hanya bisa menggunakan satu monitor antara menggunakan DVI atau HDMI ya. Kemudian untuk slot LAN-nya itu di sini ada pembeda juga ya, karena pada B550 ini itu sudah menggunakan 2,5 GB LAN, sedangkan untuk yang
A520 itu masih belum ya. Kemudian untuk slot SATA coba dilihat di sini ada 1 2 3 4 ya, ada di samping sama di sini juga ada 4. Jadi untuk slot SATA-nya sama. Kemudian untuk slot USB-nya di sini juga selisih 1. Pada A520 hanya ada 6 dan di B550 ini ada 7 untuk slot USB-nya. Dan untuk audionya juga di sini sudah beda ya. Untuk jack audio di sini sudah ada 5, sedangkan pada A520 itu masih belum. Terus satu lagi, kalau kita lihat di belakang ini ada tombol D-Flash Plus pada B550, sedangkan pada A520 itu masih belum ada. Nah, itu adalah spesifikasi dasar mengenai motherboard ini ya. Ini bisa kalian lihat di website resminya juga kalau kalian masih penasaran untuk lebih detailnya lagi. Dan untuk budget nih ya, sekarang kita ngomongin budget. Kenapa harus pilih A520? Kenapa harus pilih B550? Nah, untuk harganya sendiri pada A520 itu ada di harga 1,3-an ya. Itu perkiraan, kurang lebih ada di harga 1,3-an. Sedangkan pada B550 itu ada di harga 2,5 juta. Jadi selisihnya sekitar 800 ribuan. Cukup jauh ya ini untuk selisihnya. Terus kalau saya nih ya, misalkan nih ya, perumpamaan, saya kepingin ngerakit PC menggunakan Ryzen 5 3600. Kira-kira saya harus pilih B550 atau A520? Sekarang pertanyaannya kembali ke kalian, budget kalian berapa dan bagaimana planning kalian ke depannya dan bagaimana penggunaan kalian ketika kalian menggunakan PC tersebut. Jika kalian hanya pengguna yang basic-basic aja ya, gaming kek, dan tidak ada rencana untuk ngerakit lebih ke depannya dan menggunakan performa yang ala kadarnya, nggak harus yang super banget, dan terutama budget kalian cukup terbatas, itu kalian bisa memilih A520. Sedangkan untuk B550 ini akan cukup cocok buat kalian yang memiliki planning cukup jauh, yang mana kalian mungkin akan mengupgrade isiannya aja tanpa mengupgrade motherboardnya. Karena untuk A520 ini ada besar kemungkinan jika kalian ngerakit ini, itu mungkin kalian akan, ya mungkin aku akan upgrade motherboard lagi atau menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi jika kalian memang ada keinginan untuk ya kedepannya mungkin nanti aku mau upgrade lagi lah, itu sebaiknya kalian ke B550. Tapi kalau misalnya kalian ya sudahlah itu aja, aku nggak butuh terlalu banyak, aku mungkin cuma main game-game e-sport juga, ini mungkin bisa jadi pilihan yang cocok buat kalian, sehingga kalian bisa memangkas budget untuk motherboard untuk komponen-komponen yang lain yang lebih mendukung atau lebih baik gitu ya. Hanya saja kekurangannya yaitu tadi di sini yang paling kelihatan ya, itu adalah PCIe-nya. Pada A520 itu masih di PCIe 3, sedangkan pada B550 itu sudah ada di PCIe 4. Oh ya, satu lagi nih, ada satu poin yang lupa banget buat aku mention, yaitu B550 ini sudah bisa di overclock, sedangkan yang A520 ini masih belum bisa di overclock. Di situ sudah menjelaskan ya bahwa untuk A520 ini adalah pengguna yang cukup santai aja, nggak ribet-ribet mau nge-overclock, ya udahlah jalan aja kayak gitu ya. Sedangkan pada B550 ini mungkin kalian akan sedikit bermain dengan overclock, ataupun kalian pengguna yang cukup hardcore, ataupun kalian ada rencana untuk ngerakit upgrade lagi ke depannya dengan komponen yang lebih baik sehingga PC kalian menjadi PC high-end. Nah, itu bisa jadi. Tapi apakah ini nggak bisa untuk PC high-end? Nggak juga sih, cuman ada batasan lah ya. Jadi pahami sampai situ aja. Nah, sekarang ngomongin untuk performanya. Performa pada dasarnya, performa dasar tanpa di overclock, ya iyalah karena A520 kan nggak bisa di overclock. Itu sebelumnya hampir sama ya. Jadi kita akan lakukan pengujian untuk membuktikan seperti apa performanya, apakah ada perbedaan yang signifikan apa enggak. Sebelum itu kita akan coba perkenalkan untuk komponen yang kita gunakan. Yang pertama ini adalah Ryzen 5 3600 untuk prosesornya. Kemudian untuk RAM-nya di sini menggunakan RAM 16GB dari Aorus RGB yang 3333 MHz. Kemudian untuk VGA-nya di sini pakai RX 6600 Aorus Eagle, dan untuk SSD-nya di sini pakai 120GB. Dan untuk power supply-nya di sini kita menggunakan 750 watt dari Gigabyte P750GM. Kita sekarang akan langsung masuk aja pada pengujian yang pertama. Oh, sebentar, hampir lupa lagi. Satu yang belum di-mention. Ini kita melakukan pengujiannya pada Windows 11 ya. Kita lihat seperti apa performanya. Pada game yang pertama ini kita akan langsung masuk aja ke Horizon Zero Dawn, dan untuk settingannya di sini sama ya. Nanti rencananya semua disamakan, yaitu menggunakan 1080p dengan kualitasnya di sini pakai
yang mentok, yaitu Ultimate Quality. Kita lakukan benchmark dan bisa kalian lihat ya, untuk FPS yang kalian lihat saat ini itu bener-bener nggak jauh, bahkan kayak hampir sama banget gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil rata-ratanya ada di 81 FPS untuk kedua motherboard. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Ini sama, bener-bener sama. Dan hal ini pun juga nggak bisa kita sangkal ya, karena memang sudah terlihat di sini sama-sama 81 FPS. Nah, kira-kira gimana dengan game lain? Apakah ada perbedaan? Apakah sama? Kita masuk aja pada pengujian berikutnya, yaitu pada Shadow of the Tomb Raider. Nah, pada game ini kita menggunakan settingan 1080p dengan settingan highest atau yang rata kanan. Di sini seperti biasa juga kita lakukan benchmark dan bisa teman-teman lihat nih ya, untuk FPS-nya kurang lebih juga hampir sama. Tapi bagaimana dengan average-nya? Di sini coba kita lihat untuk average FPS-nya. Ini kita bisa ada perbedaan ya. Pada B550 ini ada di 105 FPS, sedangkan pada A520 itu ada di 102 FPS. Berbeda hanya 3 FPS, tapi perbedaan tetaplah perbedaan, dan di sini terlihat perbedaannya lebih tinggi pada B550. Dan ini juga kita lakukan pada settingan dasar, tidak ada OC-OC-an, tidak nyalakan XMP, semuanya basic ya. Lanjut untuk game The Medium. Pada game The Medium, di sini kita menggunakan settingan 1080p dengan preset high. Dan kita masuk aja ke gameplaynya. Seperti biasa kita lihat pada scene 1 terlebih dahulu, yang mana ini masih belum ke split screen nih. Dan pada momen ini kita bisa lihat untuk FPS-nya itu kurang lebih rata-rata, itu hampir sama. Bahkan bisa dibilang rata-ratanya itu sama, yaitu ada di 95 hingga 105 untuk kedua motherboard. Ya, meskipun ada penurunan ataupun penaikan yang lebih sedikit, kita ambil tengah-tengahnya aja ya. Dan untuk scene 2 atau pada saat screen-nya ini sudah ke split, ini ada penurunan di angka 60 FPS, dan ini naik turun ya, sama kurang lebih naik turunnya ada di sekitaran 55, naiknya bisa sampai 70-an, meskipun nggak terlalu banyak menyentuh angka 70, lebih banyaknya ke 65-an, 60-an. Sehingga di sini bisa kita lihat untuk performa dari kedua motherboard ini sama, dengan rata-rata FPS-nya ada di angka 60 FPS. Nah, kemudian kita lanjut aja pada pengujian berikutnya, yaitu pada Cyberpunk. Pada game Cyberpunk ini menggunakan settingan 1080p dengan presetnya di ultra ya, nggak sampai ray tracing, cukup di ultra aja. Nah, untuk pengujiannya sendiri kita jalan-jalan di kota sambil nembak-nembakin ya. Di sini bisa kalian lihat untuk FPS-nya itu bener-bener mirip nih, bisa turun sampai ke 45-an, dah bisa naik ya hampir menyentuh 60. Untuk kedua motherboard ini bisa kita bilang sama banget performanya ya di game Cyberpunk ini, sehingga bisa kita dapatkan untuk average FPS-nya ada di angka 55 FPS. Nah, kita langsung masuk ke pengujian terakhir nih ya pada tes kita kali ini. Kita coba untuk membenchmark PC kita menggunakan Geekbench 5. Pada Geekbench 5 ini kita mulai dari yang A520 dulu. Untuk A520 ini kita bisa mendapatkan skor 84.960. Nah, untuk yang B550 ini kelihatan ya ada perbedaan. Dia itu ada di angka 85.005. Di sini udah kelihatan untuk angka lah ya. Kita bisa lihat dari angka yang tertera di sini, itu B550 lebih unggul berapa, nggak tahu lah ya berapanya, intinya lebih unggul. Jadi secara performance memang kelihatannya sama aja, tapi melalui skor dari Geekbench ini itu udah kelihatan banget bahwa B550 adalah pemenangnya. Dan ini masih belum diapa-apakan, belum XMP on, belum di OC, masih standar. Gimana kalau di XMP on? Yang mana A520 ini nggak sanggup untuk melakukannya. Jadi seperti itu teman-teman untuk performa dari kedua motherboard ini. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah kalian lebih memilih B550 atau A520? Banyak faktor pembeda, tapi yang terbesar kelihatan adalah dari budgetnya. Karena di sini cuma 1,3, sedangkan yang ini 2,5. Kalau misalkan kalian kembali lagi nih ya, saya ingatkan, kalau nggak butuh yang terlalu tinggi, kalian cuma main game e-sport doang, kemudian kalian nggak ada planning untuk ngerakit lagi nih ya, ini adalah PC terakhir kalian mungkin, ataupun ya apa adanya, mungkin kalian mau ngerakit 10 tahun ke depan, mungkin 5 tahun ke depan mungkin ya, mungkin kalian bisalah menggunakan ini untuk saat ini. Dan kalau misalkan kalian masih ada planning buat ngerakit terus, mungkin B550 ini bisa cocok buat kalian, karena dia cara teknologi juga lebih baik, lebih bagus, dengan penggunaan yang mungkin sedikit hardcore, sedangkan yang ini chill ya, chill.
Anyway, gitu aja ya teman-teman untuk video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian berminat untuk merakit PC, beli komponen dulu mungkin, atau langsung jadi PC, kalian bisa langsung kunjungi link yang sudah tersedia di bawah ini di kolom deskripsi. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.